Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwah fiddin rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Ta'ala kita masih bisa bersama-sama senantiasa menjalani kehidupan yang kita usahakan mudah-mudahan tetap istiqomah pada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini marilah bersama kita mengkaji tentang bagaimana sih adab atau etika kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, sebagai insan atau manusia mestinya kita harus memahami siapa sebenarnya kita, dengan siapa kita senantiasa berhubungan. Paling tidak sebagai seorang mukmin kita harus senantiasa berhubungan dengan Allah Ta'ala, sehingga bagaimana adab atau etika kita kepada Allah Ta'ala. Seorang mukmin juga harus intens berhubungan dengan Al-Quranul Karim, sebab tidak mungkin tidak, itulah yang merupakan pedoman hidup kita. Tanpa rambu-rambu, ibarat orang berjalan, maka dia akan tersesat atau dia akan memperoleh kecelakaan. Maka bagaimana adab kita terhadap Al-Quran? Selanjutnya juga bagaimana adab kita terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun beliau sudah meninggal dunia, namun bagaimanapun tanpa lewat tangan beliau kita tidak bisa menikmati bagaimana kita beragama Islam ini. Kemudian juga nanti kita akan membahas bagaimana adab kita terhadap diri kita sendiri. Karena pada prinsipnya walaupun diri kita ini kita yang menjalankan, tapi sebenarnya diri kita adalah bukan milik kita. Sehingga ada ketentuan-ketentuan dari Allah Ta'ala bagaimana kita mestinya harus bersikap kepada diri kita sendiri. Kemudian juga bagaimana etika kita terhadap keluarga, barangkali orang tua, anak, suami atau istri, tetangga dan sebagainya. Insya Allah kita akan membahas di waktu yang akan datang. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, seperti tadi sudah kita sampaikan bahwa kita akan membahas tentang berbagai macam adab atau etika kita terhadap Allah Ta'ala. Al-adabu ma'allahi azza wa jalla. Jadi kita mesti hidup ini selalu berhubungan. Di dalam berhubungan dengan Allah Ta'ala kita mesti punya terap sila, etika, punya sopan santun, adab. Jadi jangan sampai Allah Ta'ala yang menghidupkan kita, Allah Ta'ala yang memelihara kita, memberi rizki kepada kita, senantiasa berbuat baik kepada kita dengan sifat Rahman dan Rahimnya. Rahman berarti kasih sayang yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada siapapun, kepada semua makhluk, termasuk manusia-manusia kafir, itu memperoleh Rahman dari Allah Ta'ala. Dan juga Rahim, kasih sayang Allah Ta'ala yang hanya ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Ini senantiasa Allah Ta'ala membukakan pintunya lebar-lebar kepada kita untuk menyayangi kita. Sehingga mestinya kita harus bersikap bagaimana kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, paling tidak ada 6 etika atau adab kita terhadap Allah Ta'ala. Bagaimana seharusnya perilaku kita dalam kita berhubungan dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha hidup dan kita juga hidup, sehingga antara Allah Ta'ala dengan kita mestinya kita yang senantiasa secara intensif berhubungan dengan Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai lepas. Di sini ada 6. Yang pertama adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikannya kepada kita. Yang kedua adalah kita mestinya merasa malu kepada Allah Ta'ala tatkala kita bermaksiat kepadanya. Kemudian etika yang ketiga adalah kita betul-betul bertaubat dengan benar. Jadi jangan sampai kepada Allah Ta'ala kita itu bohong, seolah-olah kita sudah tobat tapi nyatanya tidak. Nah ini mestinya harus dengan benar kita bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, etika atau adab atau terap sila kita di dalam berhubungan dengan Allah Ta'ala. Kita bertawakal kepada Allah Ta'ala, sekaligus kita berharap untuk memperoleh rahmat atau kasih sayangnya. Yang kelima adalah kita takut akan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mestinya merasa khawatir, merasa takut terhadap siksa yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita.
Jadi jangan sampai kita merasa menang-menang saja melakukan maksiat, dikira kita tidak harus mempertanggungjawabkan. Kalau di dunia saja sudah bisa digambarkan, pencuri mesti harus dihukum, apalagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam adalah husnudzon kepada Allah Ta'ala. Kita berbaik sangka pada Allah Ta'ala. Jadi jangan sekali-kali kita kepada Allah Ta'ala itu suudzon, berburuk sangka, seolah-olah Allah Ta'ala ini sudah kejam terhadap kita misalnya, tidak adil kepada kita misalnya, dan sebagainya. Dalam hal ini persangkaan baik kita kepada Allah Ta'ala adalah bahwa Allah pasti akan menepati janjinya. Jadi tidak mungkin, Allah pasti akan memberikan reward, ganjaran terhadap setiap kebaikan kita, dan akan memberi siksa atau hukum terhadap semua tindakan-tindakan maksiat kita. Kemudian yang berikutnya dari baik sangka atau husnudzon kepada Allah Ta'ala adalah bahwa kita meyakini bahwa Allah pasti akan melaksanakan semua ancamannya kepada siapapun yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah secara garis besar. Marilah kita urai satu persatu tentang etika yang pertama terhadap Allah Ta'ala, yaitu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, orang muslim mesti harus senantiasa melihat pada dirinya sendiri bahwa semua yang ada pada dirinya, semua apa yang ada di lingkungannya, semua yang ada di luar dirinya adalah merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tidak bisa diperhitungkan, saudaraku yang berbahagia. Coba kalau kita mau mengkalkulasi, coba wong kita ini semua, maaf, kan berasal dari air yang hina, yaitu sperma orang tua kita. Yang itu semua sebenarnya asalnya dari tanah juga, saripati tanah. Nah, itu ada di perut ibu kita. Kita tidak mungkin ada di dunia ini tanpa melalui itu, bertemunya sperma dan sel telur. Kemudian ada dalam perut ibu kita. Sampai kita meninggal dunia itu tidak bisa dihitung. Jadi bagaimana Allah memelihara kita, tatkala kita lapar kita bisa menangis. Coba bayangkan, yang memberi insting bahwa seorang bayi itu tatkala keamanan dirinya terganggu, dia belum bisa ngomong, tapi sama Allah Ta'ala diberi alat, yaitu dia bisa menangis dan sebagainya. Ini adalah merupakan insting. Kemudian kita berinjak terus sampai barangkali seusia kita dan sampai meninggalnya kita. Semuanya isinya adalah nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dihitung itu tidak bisa. Oleh karena itu, saudaraku yang berbahagia, kita mestinya bersyukur kepadanya atas semua nikmat tersebut. Syukur ini mestinya melalui 3 cara. Yaitu yang pertama, kita mestinya merasakan dalam hati kita bahwa semua ini hanya pemberian Allah Ta'ala, kita bersyukur kepadanya. Kita punya 2 mata. Coba kalau tidak punya, kita bisa melihat. Barangkali cuma 1 mata saja, alhamdulillah kita masih punya mata. Kalaupun buta, Masya Allah, seolah-olah seorang yang buta itu memiliki indera keenam. Jadi Allah Ta'ala mesti memberikan ganti terhadap setiap yang kurang sempurna dari diri kita. Mungkin dari sisi fisik seperti ini, tapi dari sisi mental, psikologis mesti lebih menonjol. Bersyukur kembali apabila kita sempurna semua. Fisiknya sempurna, kemudian psikologis kita juga sempurna, akal kita, pikiran kita, hati kita. Apalagi alhamdulillah misalnya kita punya keluarga, punya harta, punya jabatan. Itu semua adalah merupakan karunia Allah Ta'ala. Dan ini harus kita syukuri dalam hati kita. Alhamdulillah, saya lahir telanjang, tidak bisa apa-apa kok, sampai sekarang bisa seperti ini. Alhamdulillah, barangkali saya sudah bisa bekerja, atau alhamdulillah saya sehat, saya tidak gila misalnya. Alhamdulillah saya punya keluarga, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hati kita betul tertanam bahwa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah melalui lisan kita memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita memuji kepada Allah Ta'ala dengan lisan kita. Nah, inilah. Jadi yang kedua adalah memuji. Jadi jangan kita kadang-kadang kalau memperoleh sesuatu lupa kepada Allah Ta'ala, bahwa karena pertolongan seseorang, wah luar biasa Pak, terima kasih Pak, terima kasih Bu atas bantuan jenengan. Kalau tidak ada jenengan, lah ini yang mulai keliru ini. Kalau tidak ada jenengan, nah ini yang salah. Semuanya adalah melalui Allah Ta'ala. Berterima kasih kepada orang itu bagus, tapi lebih dari itu kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Maka di dalam agama Islam, etika ya, tatkala kita diberi sesuatu oleh orang, maka kita kembalikan, jazakumullah khairan katsira. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan membalasmu dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak. Dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Kita berdoa kepada seseorang yang memberikan sesuatu kepada kita. Ya, kita mestinya berterima kasih, syukron jazila, atau terima kasih bahasa kita. Tapi lebih indah lagi adalah jazakumullah khairan katsira atau jazakallah. Ya, mudah-mudahan Allah membalasimu. Jadi dikembalikan lagi kepada Allah Ta'ala. Nah, ini melalui lisan. Jadi kita alhamdulillah ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syukur dalam bentuk yang ketiga. Jadi syukur itu baru sempurna apabila dijalankan melalui tiga sarana ini. Yaitu saudaraku yang berbahagia adalah menggunakan semua yang ada pada kita itu untuk kebaikan. Mata kita manfaatkan untuk kebaikan. Jadi jangan hanya untuk membaca Quran saja, tapi juga Qurannya dibaca. Jangan hanya untuk melihat keindahan, tapi juga sekaligus kita menyangkalan subhanallah, luar biasa Allah Ta'ala menciptakan. Ya, jadi jangan untuk bermaksiat mata kita itu. Cara bersyukur kita adalah untuk beribadah. Tangan kita, kaki kita langkahkan ke hal-hal yang baik. Nah, kemudian juga mulut kita gunakan untuk beribadah. Tangan kita, pikiran kita lebih-lebih jangan sekali-kali pikiran kita dikotori dengan dendam kesumat, menyusun strategi bagaimana menjatuhkan lawan. Nah, ini sama sekali tidak dibenarkan. Kemudian juga yang ada melekat pada diri kita, harta kita, alhamdulillah kita manfaatkan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga jabatan kita. Nah, ini kadang-kadang orang itu suka lupa, tidak bersyukur, tapi kufur, rasanya kurang terus. Kalau sudah diberi, tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, tapi jor-joran, sehat jor-joran. Dia tidak memelihara kesehatannya, kongko-kongko, atau dia begadang, atau dia minum-minuman keras dan sebagainya. Kemudian juga yang lain-lain. Nah ini, jadi ada tiga cara kita bersyukur. Hati kita merasakan betul bersyukur kepada Allah Ta'ala, alhamdulillah. Mulut kita memuji Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah anggota badan kita gunakan untuk taat kepada Allah Ta'ala. Termasuk juga apakah itu keluarga, itu juga merupakan nikmat dari Allah Ta'ala. Harta, jabatan, teman-teman dan sebagainya, termasuk mobil kita dan seterusnya, atau motor atau yang lain-lain. Nah sekarang mungkin untuk anak muda ya HP lah ya. Jadi semuanya kita gunakan untuk sebesar-besarnya manfaat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, etika terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab sangat tidak etis kalau kita itu mengingkari nikmat. Jadi kita merasa kurang terus. Bahasa kita itu apa, yang resuluh terus begitu, tidak pernah merasakan nikmat. Apalagi kita menentang keutamaan pemberi nikmat. Nah, boro-boro kita terima kasih malah menentang, seolah-olah semuanya itulah, kalau saya tidak usaha sendiri ya saya tidak akan bisa hidup. Kalau saya tidak kerja-keras ya saya tidak. Nah ini mengingkari ini, bahwa Allah Ta'ala yang memberikan semuanya, setelah Allah Ta'ala memberikan kita kepada kita modal ya. Nah itu. Kemudian apalagi kita memungkiri dan juga memungkiri kebaikannya. Jadi jangan sampailah kalau saya tidak usaha sendiri ya tidak mungkin saya seperti ini. Nah ini jelas tidak benar. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat An-Nahl ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita jangan sampai bersombong-sombong ria. Semuanya itu dari Allah Ta'ala. Sewaktu-waktu Allah Ta'ala bisa mencabut kalau beliau menghendaki. Jadi kita jangan seperti kemarin sudah kita bahas ya, kita jangan ujub menganggap kita sudah sempurna, menganggap semua seolah-olah atas usaha kita sendiri. Jadi kita mestinya semuanya itu harus merasakan ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang diberikan kepada kita, nah, kita mestinya harus bersyukur. Dan dalam hal ini saudaraku yang berbahagia, kita mestinya untuk hal-hal fisik itu harus
di dalam rangka memperbesar rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala adalah dengan melihat yang lebih kecil dari kita, yang lebih rendah dari kita. Jadi misalnya soal kekayaan, alhamdulillah saya punya mobil walaupun butut daripada dia. Nah ini kan begitu ya. Alhamdulillah saya punya sepeda motor daripada yang tidak punya. Alhamdulillah saya bisa makan 3 kali daripada itu yang 2 ya, ini. Jadi dalam hal ini kita melihat yang di bawah kita sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan dengak terus begitu loh. Kalau melihat ke atas terus nanti bisa kepaduk soalnya. Nah ini. Jadi itu kalau sesuatu urusan-urusan dunia untuk memperbesar kesyukuran kita kepada Allah Ta'ala, ya kita melihat yang di bawah kita ya. Nah ini cara bersyukurlah. Kalau untuk urusan-urusan ilmu lah kita melihat ke atas kita. Ya suka sodakoh kita melihat yang ke atas kita. Ibadahnya banyak ya kita membandingkan dengan orang yang lebih banyak ibadah. Kalau soal ibadah janganlah, mending saya sih walaupun bolong-bolongnya masih sholat daripada dia sama sekali enggak. Sholatnya setahun cuma 2 kali misalnya seperti itu, ya enggak bisa seperti itu. Ya, jadi dalam rangka bersyukur kepada Allah Ta'ala itu seperti itu. Jadi apa saja karunia dari Allah Ta'ala mesti harus kita rasakan bahwa itu adalah merupakan nikmat dari Allah Ta'ala, bukan dari yang lain-lain, bukan dari nenek moyang kita, bukan dari jin, iblis, perikayangan dan sebagainya. Pokoknya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, kalau mau dihitung-hitung nikmat dari Allah Ta'ala itu tidak pernah akan bisa dihitung. Sudah pakai komputer secanggih apapun, tidak hanya ke 20 jari-jari kita saja ya kayak anak sekolah itu, tapi sudah mau pakai kalkulator sehebat apapun atau komputer sehebat apapun, itu tidak pernah bisa untuk menghitung nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Ya kalau dirasa-rasakan kan begitu. Coba sih kalau kita tidak punya hidung, gitu ya, tidak punya bulu mata, nah itu, ya semuanya itu sudah diatur sama Allah Ta'ala. Nah, coba juga misalnya kalau telinga kita ngadep ke belakang misalnya, atau hidung kita ngadepnya ke atas lah, ini semuanya ini kan merupakan karunia Allah Ta'ala. Jadi ini maaf ya, maka jangan sampai yang hidungnya pesek itu malah tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah masih punya hidung daripada yang tidak punya hidung, masih bisa untuk membau, dan pasti diberikan oleh Allah Ta'ala. Kalau ada sesuatu yang kurang, di sisi lain pasti diberi kelebihan-kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mau dihitung-hitung itu tidak bisa terhitung nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Tapi kalau orang itu memang sudah kufur nikmat, ya sudah diberikan harta segudang, ya masih kurang saja. Ya istri yang bagus, suami yang bagus, anak-anak yang bagus, teman-teman yang bagus, masih kurang saja. Nah ini karena dia tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana yang di dalam surat Al-Baqarah ayat 152, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ya, jadi di sini Allah Ta'ala kepada kita memerintahkan, fadhkuruni, ingatlah kepadaku. Kalau kamu ingat kepadaku, di sini disebutkan oleh Allah Ta'ala, adzkurukum, maka aku akan mengingatmu. Nah inilah rahasianya. Bagaimana agar kita selalu diingat oleh Allah Ta'ala? Ya kita harus mengingat Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai kita suka banyak menuntut. Maunya kalau kita kepentok sama masalah luar biasa minta-minta sama Allah Ta'ala, tapi kita tidak pernah ingat sama Allah Ta'ala. Ini penyakit kita ini. Jadi mestinya kita harus aktif dulu ingat kepada Allah Ta'ala. Zikrullah dikembalikan kepada Allah Ta'ala, termasuk ingat itu ya sholat, termasuk ingat itu ya maaf sering mengikuti kajian katakanlah, atau kita sering membaca Al-Quran, itu dalam rangka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Washkuruni, dan mestinya kamu bersyukur kepadaku, wala takfurun, dan janganlah kalian mengingkari nikmatku. Jadi ini perintah Allah Ta'ala, kita ingat kepada Allah Ta'ala, Allah akan mengingat kita. Kita harus bersyukur kepada Allah Ta'ala dan jangan mengkufuri nikmatnya. Nah ini yang pertama ini saudaraku yang berbahagia. Jadi adab sopan santun dalam kita berhubungan dengan Allah Ta'ala, jangan sekali-kali kufur nikmat, tapi harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kuncinya sekali lagi, kalau untuk urusan-urusan duniawi kita melihat ke bawah kita, sehingga kita lebih bersyukur. Nah kalau melihat amal-amal kebaikan, kita melihat yang atas, yang selevel ya ke depan. Nah yang namanya jalan ke depan kan kadang ngadap ke atas,
sehingga nanti tidak tertabrak sama apa gitu ya. Juga jangan sekali-kali ke depan, sekali-kali juga ke bawah. Cuma kapan melihat ke bawah, kapan melihat kanan kiri, kapan melihat ke depan, kapan melihat ke atas. Nah ini mestinya kita harus seperti itu. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, yang kedua, etika kita, adab kita, sopan santun kita kepada Allah Ta'ala adalah kita mestinya merasa malu kepada Allah Ta'ala tatkala kita bermaksiat kepadanya. Jadi jangan sekali-kali kita mau selingkuh sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu tidak bisa diselingkuhi. Allah Ta'ala itu maha melihat kita. Nah mestinya kita malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang Islam, seorang Muslim itu harus meyakini bahwa Allah Ta'ala itu selalu memiliki pengetahuan tentang kita. Hatta apa yang ada di dalam hati kita, apa yang kita ucapkan atau apa yang kita hanya ada di dalam hati, semua diketahui oleh Allah Ta'ala. Kalau sekarang ini ada CCTV ya, barangkali zaman bahula kita tidak mungkin bisa memahami dan bisa menerima. Pada saat yang sama sekarang misalnya, melalui laptop kita atau melalui komputer kita bisa melihat suasana alun-alun misalnya seperti apa. Suasana dimanapun yang memasang CCTV itu kita bisa tahu. Nah, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bima Sakti ini bintang-bintang satu dengan yang lainnya yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia maha tahu segala sesuatu pun, sekecil apapun. Jadi saudaraku hamba Allah yang berbahagia, jadi teknologi informasi terutama, kemajuan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi orang-orang yang beriman itu semakin membuktikan kebenaran ajaran agama kita. Jadi kita mestinya harus selalu yakin dengan penuh keyakinan dalam hati kita bahwa Allah Ta'ala pasti melihat kita. Jadi disebutkan oleh Allah Ta'ala, jangan kamu menganggap kamu sendirian, sesungguhnya yang kedua adalah Allah. Jangan menganggap kamu cuma berdua dengan orang lain, yang ketiga adalah Allah Ta'ala. Ya barangkali ini ya pernah diceritakan bagaimana Khalifah Umar pada waktu mau menguji keimanan rakyatnya. Nah, sekarang ini saya kira sulit, ini ya tidak ada ya. Apalagi pemimpin wong guru saja kadang-kadang tidak sampai sejauh itu. Jadi Khalifah Umar bin Khattab ini pernah ya mencoba kepada salah seorang penggembala. Didatangi, dia mengembala banyak kambing. Dah sini saya beli saja lah salah satu. Dia tetap saja tidak mau. Enggak lah, itu wong saya hanya cuma mengembalakan punya orang. Sudah tak bayar mahal lah. Mau saja kenapa sih begitu? Enggak lah. Loh. Umar ini ngomong, kan tidak ada yang lihat. Si anak kecil ini Masya Allah saudaraku yang berbahagia, fa'inallah, kalau tidak ada yang lihat, di mana Allah Ta'ala? Masya Allah, luar biasa. Sehingga si khalifah ini Masya Allah sangat-sangat ternyuh bahwa rakyatnya yang masih kecil seperti itu bisa memaknai bagaimana Allah Ta'ala melihat dia. Kalau sekarang ini Masya Allah saudaraku, masyarakat kita ya seolah-olah tidak ada yang lihat itu ya, padahal kita mestinya harus malu. Dan perlu kita ketahui bersama saudaraku hamba Allah yang berbahagia, kalau di dalam Al-Quran sebutannya itu nanti di akhirat kita tinggal iqra kitabak, bacalah bukumu sendiri, catatanmu sendiri itu, bahwa kita nanti akan semuanya punya catatan-catatan yang mau ngomong tingkah laku sendiri. Kita tidak bisa nanti membohongi. Nah kalau sekarang ini sudah Masya Allah saudaraku yang berbahagia, teknologi luar biasa besarnya. Tidak hanya sekedar video saja saudaraku yang berbahagia, nanti diputar ulang itu sama Allah Ta'ala. Kita akan melihat sendiri kalau kita melakukan maksiat. Jadi jangan pernah berkata bahwa kita itu tidak ada peluang untuk tidak dilihat sama Allah Ta'ala. Nanti sidik kita itu ataupun teknologi apapun itu lebih kalah dari teknologi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan suka menjipirkan. Sekali lagi, teknologi yang berkembang ini semakin membuktikan kebenaran ajaran agama kita. Jadi mestinya kita malu dong kalau kita menentang kepada Allah Ta'ala, kita tidak taat kepada Allah Ta'ala, atau kebalikannya justru kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan kebalik, malu kita sama manusia. Gara-gara bajunya jelek kita malu, tapi kita tidak pernah bersyukur sama Allah, tidak malu. Kita tidak sholat, tidak malu. Kita mencuri, tidak malu kalau tidak ketahuan. Mestinya malu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, jadi seorang yang beriman itu mestinya merasa malulah kalau bermaksiat kepada Allah, menentang kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Nah inilah etika terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebab sangat tidak etis seorang hamba itu mempertontonkan kemaksiatannya kepada Allah Ta'ala. Apa dikira Allah Ta'ala tidak lihat apa? Ya, semuanya bisa dilihat dan nanti akan diputar ulang. Kita nanti malu sendiri loh, ya. Tatkala barangkali kita memanipulasi data, ini nanti ketahuan itu. Ya, bagaimana bikin cek kosong atau bikin kwitansi kosong. Bagaimana tatkala kita sedang bermaksiat. Ya, itu semuanya akan diketahui oleh Allah Ta'ala. Nah ini, ya. Juga kita misalnya kepada Allah Ta'ala, kita malu yang dipersembahkan kepada Allah Ta'ala hal-hal yang buruk-buruk dulu. Ya, cara orang kita itu dulu ya, kalau bagi-bagi sama teman-teman itu begitu ya. Jadi yang sama yang lain yang jelek-jelek dulu, yang untuk kita yang bagus. Jadi tulang yang untuk kita dagingnya, gitu ya. Telur yang untuk lainnya, yang untuk kita ya, yang untuk lainnya kulitnya. Sama Allah Ta'ala kok seperti itu? Masa kalau untuk maaf saya minta maaf, membeli rokok sekarang berapa ini? Tidak cukup hanya sekedar 5.000. Tapi kalau mau ngisi kencelengan di masjid, kalengan 500 paling tinggi, bahkan ada yang Masya Allah 100. Masa mempersembahkan kepada Allah sesuatu yang kecil? Pikir-pikir dulu, ya memang begitu. Iblis laknatullah itu seperti itu. Jadi masa mempersembahkan asal-asalan? Sholat juga seperti itu. Sholat kok kayak itu ya, capung lagi mandi ya. Sholat kilatnya bukan main. Kalau ditanya katanya, saya sudah hafal doanya kok. Apa idem dari dulu sudah hafal lah. Bagaimana mungkin ini mempersembahkan kepada Allah Ta'ala sesuatu yang jelek? Ya, nah ini mestinya kita malu kepada Allah Ta'ala. Toh itu sebenarnya untuk diri kita sendiri. Sebab dikatakan oleh Rasulullah kepada kita, harta yang sebenarnya yang akan kita nikmati adalah harta yang kita infakkan, bukan yang sekarang kita nikmati di dunia ini. Ya, sebab kehidupan kita yang akan datang itu lebih panjang dari sekedar kehidupan kita saat ini. Ya, inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Jadi kita mestinya harus malu bermaksiat kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala itu melihat kita. Dan lebih malu lagi nanti kalau diputar ulang itu. Coba itu si X itu, si Fulan itu diputar lagi itu. Tatkala dia ngitung-ngitung dulu mau nyumbang itu, dilihat dulu yang paling kecil yang mana begitu misalnya. Nah ini nanti semuanya ya. Jadi sepanjang kehidupan kita pasti nanti, kalau istilah Quran adalah iqra kitabak, baca sendiri bukumu. Nah sekarang ini lihat sendiri itu rekamanmu. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah itu mengetahui apa yang kalian rahasiakan dan apa yang kalian lahirkan. Masya Allah, kalau semua orang di Indonesia, terutama di dunia ini sudah seperti ini, tauhidnya kepada Allah Ta'ala, etikanya kepada Allah Ta'ala sudah seperti ini, bahwa Allah Ta'ala mengetahui apa saja yang kita rahasiakan dan apa yang kita lahirkan. Kayaknya tidak ada itu orang jahat ya, semuanya baik-baik. Jadi intinya sekarang ini carut-marutnya negara kita, korupsi banyak, kemaksiatan banyak, karena orang tidak meyakini bahwa dia dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak mampu beretika yang baik terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sering dikatakan oleh orang-orang yang pandai, sekarang orang-orang Indonesia itu apa-apa sudah punya ya. Sekarang kita sudah makmur ya, apa-apa sudah ada lah. Kalau dulu kita tidak pernah membayangkan melihat TV, sekarang semua rumah ada TV-nya, semua rumah ada motornya. Semuanya dimiliki oleh orang Indonesia nih. Yang tidak dimiliki hanya rasa malu saja. Nah ini, Masya Allah ya, ini kita mestinya naudzubillah. Nah, mestinya kita sebagai seorang yang beriman harus memiliki rasa malu, bukan saja kepada manusia, tetapi lebih-lebih lagi etika kita kepada Allah Ta'ala adalah kita merasa malu kepadanya kalau kita bermaksiat kepadanya. Kemudian di dalam Al-Quran ya, di dalam surat Yunus ayat 61 Allah Ta'ala juga berfirman, wa ma takunu fi sa'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna 'alaikum syuhudan. Di sini dikatakan kamu tidak berada dalam satu keadaan, artinya dalam setiap situasi dan kondisi, baik pada waktu kita membaca atau tidak membaca ayat Al-Quran, kalian tidak mengerjakan suatu pekerjaan misalnya, melainkan kami Allah Ta'ala menjadi saksi kalian di waktu kalian melakukannya. Tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biar sebesar zarah atau atom di bumi ataupun di langit. Nah
inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia. Ya, jadi Allah Ta'ala maha mengetahui semua yang kita lakukan, sehingga kita mestinya etika kita merasa malu. Kemudian yang ketiga saudaraku hamba Allah yang berbahagia, jadi mungkin nanti episode kita etika atau adab terhadap Allah Ta'ala kita akan uraikan menjadi 2 kali pertemuan. Yang pertama adalah etika syukur nikmat, kemudian malu, kemudian yang ketiga adalah kita bertobat dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, orang muslim, orang yang beragama Islam mestinya harus punya pendirian bahwa Allah Maha Kuasa atas dirinya dan memegang ubun-ubunnya. Kita tidak mempunyai tempat melarikan diri dari Allah Ta'ala atau tempat menyelamatkan diri dari Allah Ta'ala kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita mestinya hanya lari mendekat kepada Allah Ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Kita mestinya menjatuhkan diri kita sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyerahkan seluruh persoalan kepada Allah Ta'ala dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah etika kita mestinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab saudaraku yang berbahagia, sangat tidak etis kita lari kepada pihak yang tidak bisa memberikan perlindungan kepada kita. Ya, kita bergantung kepada pihak yang tidak mempunyai kekuasaan dan menyerahkan diri kita kepada pihak yang tidak mempunyai daya dan upaya kecuali kepada Allah Ta'ala. Jadi etika yang ketiga, kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada yang lain. Tatkala kita punya persoalan, bukan lari ke dukun atau lari ke siapa, tapi larinya hanya kepada Allah Ta'ala. Ya, bagaimana mungkin kita akan minta pertolongan kepada sesuatu yang tidak memiliki kekuatan dan kemampuan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini berfirman, "Ma min dabatin illa huwa akhidhu bina siyadiha." Jadi di sini disebutkan bahwa tidak ada satu binatang melata pun melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala memegang ubunnya. Ya, kemudian disebutkan juga bahwa kita mestinya bersegera kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fafirru ilallah inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka segeralah kita kembali mentaati Allah Ta'ala, karena sesungguhnya aku Rasulullah Muhammad hanya memberi peringatan yang nyata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah saudaraku hamba Allah yang berbahagia, bahwa etika yang ketiga, ya, jadi satu tadi kita bersyukur, kemudian yang kedua kita merasa malu kepada Allah Ta'ala, yang ketiga kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala ada persoalan-persoalan, bukan kepada yang lain. Saudaraku hamba Allah yang berbahagia, insya Allah nanti kita akan lanjutkan etika kepada Allah Ta'ala yang berikutnya dalam kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita, baik jasmani maupun rohani. Sekali lagi, kalau ada kekeliruan dan kesalahan mohon dimaafkan, dan kita berdoa bersama kepada Allah Ta'ala. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan dalam majelis kita, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkenan mengampuninya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.